Selamat malam semuanya. Shalom. Setiap hari Rabu kembali menjumpai saudara sekalian dari kota Mendoan, kota Purwokerto, bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robiaco dan saya Vivi masih dalam program yang sama, Doa Sehati, tempat di mana kita boleh bersekutu bersama, tempat di mana kita boleh mempelajari firman Tuhan, belajar, kita diisi bencana kita dengan firman-firman-Nya yang akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Sebab itu jangan lewatkan setiap hari Rabu pukul 8 malam. Ikuti terus Doa Sehati yang kami pancarkan dari kota Purwokerto, Jawa Tengah, yang memberkati. Doa kami memberkati Bapak Ibu saudaraku sekalian dimanapun berada, tidak hanya untuk warga Purwokerto, tetapi kami berdoa dapat menjangkau dan memberkati kota-kota lain di seluruh Indonesia, Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Puji Tuhan, sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan memasuki Jumat Agung. Kita akan memperingati kematiannya, kita akan memperingati karya salib Kristus di Golgota. Saudara, kalau kita boleh merenungkan hari-hari ini, betapa sesungguhnya kehidupan kita adalah harusnya kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena kalau bukan karena kematian Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kebangkitan, yaitu pemulihan atas hidup ini, di mana oleh karena salib Tuhan, maka kita memperoleh yang namanya berkat-berkat Abraham, yaitu kita boleh diangkat menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, dan kita beroleh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, jangan pernah lupa kehidupan kekristenan kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu selalu membawa Kristus dalam setiap keputusan kita, dan selalu Tuhan Yesus hadir dalam segala sisi kehidupan kita. Biarkan Dia menjadi nahkoda hidup kita, biarkan Dia menjadi juru selamat kita, dan biarkan Dia menjadi raja di dalam hidup kita. Kasih-Nya yang besar telah Dia buktikan melalui kematiannya di kayu salib, dan itu sudah cukup membuktikan bagi kita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan kita di tempat ini, kita akan mengangkat pujian di hadapan-Nya. Nyanyikan dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur dan penyembahan yang paling dalam, bahwa Tuhan Yesus yang terbesar di dalam hidup ini. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku.
berharga buat kami Tuhan. Kami yang sudah menjadi milik-Mu sepenuhnya Tuhan, kami mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu dimanapun kami boleh berada, menjadi terang, menjadi garam, memberkati, menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, kami yang sudah Tuhan kumpulkan malam hari ini lewat program Doa Sehati, biarlah kami bersama-sama bersekutu bersama. Kami mau sepakat biar Tuhan hadir melawat kami malam hari ini, menjangkau kami, setiap orang yang hadir dalam letih lesu. Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Pilur-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang menderita lemah tubuh malam hari ini. Dan yang haus mencari kebenaran-Mu, biarlah mereka boleh menemukannya di dalam Engkau Tuhan. Melalui setiap pencarian mereka akan kasih yang sejati, biarlah mereka boleh mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk kami belajar firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjangkau kami, mengubahkan kami, dan boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat firman-Nya katakan amin. Shalom. Selamat malam Ibu Yuli, Bapak Cek Daniel, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom, selamat malam. Apa kabar Om Daniel? Bagaimana kabar tulang bawang unit 2? Sehat-sehat semuanya kiranya dalam berkat kemurahan Tuhan. Shalom Bu Yuli, shalom semuanya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang arti sebuah persahabatan. Ya. Menjelang Paskah, kita tentu seling mengingat tokoh dalam Alkitab, yaitu murid Yesus yang paling fenomenal di hari-hari menjelang Paskah, yaitu sosok dua orang murid Yesus. Yang pertama adalah sosok Yudas, yang kedua adalah sosok Petrus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dua-duanya adalah murid yang dipilih oleh Yesus. Tapi dua-duanya juga murid yang memiliki karakter yang berbeda pengenalannya akan Tuhan Yesus. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca Injil Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kiranya saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan punya makna yang tersendiri, makna yang sangat penting untuk memaknai Paskah dalam kehidupan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Bukan hanya sebagai orang yang rutin ke gereja karena orang Kristen, tapi saudara adalah orang yang berubah hidupnya karena Kristus, ya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kakinya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah
siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau berbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ya. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pembacaan kita malam hari ini, ya, kisah yang menceritakan tentang perjamuan malam terakhir pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya, di situ Yesus menegur muridnya yang bernama Yudas, memperingatkan muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Di situ dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, Yesus tahu bahwa salah satu di antara muridnya yang ke-12, yang 12 itu akan menjadi seorang pengkhianat. Yesus tahu bahwa apa yang akan dikerjakan oleh muridnya itu yang akan mengkhianati dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 12 murid Yesus itu bersama-sama dengan Yesus. Ya. Kemana saja Yesus pergi, ia mengiring Yesus. Kemana saja Yesus mengajar, ia mengiring Yesus. Ya. Kemana saja Yesus mengatakan sesuatu hal yang penting, di situ murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Tapi ada satu hal yang agak nyeleneh dari salah satu murid Yesus, yaitu yang bernama Yudas Iskariot. Ia hampir jarang ada di tempat ketika Yesus mengajar murid-muridnya. Ya, kalau saudara membaca narasi teks, ya, saudara akan menemukan bahwa Yudas itu memiliki jabatan bendahara kelompok murid. Ya. Yudas itu memegang keuangan kelompok murid, dipercayakan oleh Yesus untuk mengelola keuangan, ya, pelayanan mereka. Nah, sementara karakter Yudas ini ada sesuatu yang kurang baik. Ya, dia sering markup anggaran, sering nilep anggaran, ya kan? Dan Yudas ini sering memanipulasi proyek rohani. Ya. Ingat ketika Yudas mengingatkan seorang perempuan, ya, yang meminyaki kaki Yesus, di situ Yudas merasa tidak senang dengan minyak narwastu yang ditumpahkan di kaki Yesus. Bukan tidak senang karena iri. Tidak senang karena tidak mendapatkan cuan, tidak mendapatkan bagian. Coba kalau dijual, dia yang menjual, dia yang akan mengelola uangnya. Dia akan menerima keuntungan pribadi di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal yang lain,
Yudas ini suka bepergian ketika Yesus ngajar. Ya kan? Jadi Yudas ini seorang murid yang agak-agak nyeleneh, saudaraku. Seorang murid yang agak aneh. Seorang murid yang tidak suka gurunya memberikan pengajaran, ya. Kalaupun seorang murid yang tidak betah ada duduk di tempat, seorang murid yang kebiasaannya keluar masuk, ya kan? Seorang murid yang kebiasaannya suka ada di tempat parkir, seorang murid yang kebiasaannya keluar jalan-jalan cari angin, saudaraku. Dan catatan kali ini memberikan data bahwa pada waktu malam ketika Yesus memberikan pengajaran pada 12 murid itu, 11 murid yang lainnya, Yudas malah pergi keluar malam-malam. Tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain, tidak berbincang-bincang, bersekutu dengan murid-murid yang tidak mempercakapkan apa yang diajarkan Yesus, yang diomongkan Yesus pada waktu itu. Tapi justru dia meninggalkan Yesus dan 11 temannya. Ya, di situ dikatakan, ya. Ayat yang keberapa itu? Dan sesudah ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya. Maka Yesus berkata, apa yang hendak kau berbuat dengan segera, tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Oh, mungkin 11 murid ini berpikir bahwa Yudas sedang disuruh oleh Yesus untuk beli makanan di luar, karena dia pemegang kas, pengelola keuangan, mungkin ada keperluan untuk beli barang keluar, ya kan? Ya, di situ katakan bahwa Yesus mungkin menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi 11 murid ini tidak terlalu kepo dengan yang tugas orang lain, ya. Mereka fokus dengan apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Ya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Pergi sendiri ngelayap. Rupanya kebiasaan Yudas ini membuat celah bagi iblis untuk masuk dalam kehidupannya, dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, sehingga mempengaruhi cara kerja pikir Yudas ketika dia pergi meninggalkan, ya, Yesus dan murid yang lain. Ya, kemana? Kalau saudara menonton film yang akhir-akhir ini sudah tayang, ya, The Last Supper, itu menceritakan bahwa Yudas bergumul dengan hatinya karena iblis menggoda apa yang harus ia kerjakan. Seperti Yesus katakan, segera perbuat apa yang ingin kamu perbuat. Nah, di situ ia mengambil satu keputusan bahwa ia menghadap imam besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, cerita selanjutnya, saudaraku, Yudas itu dikenal dengan ciuman. Ketika ia mengkhianati Yesus, ia memberikan tanda ciuman kepada Yesus untuk prajurit, tentara, dan para imam yang ingin menangkap Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa arti sahabat? Ya, di situ aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus memanggil, mengutus, mendidik, mengajar 12 muridnya, tapi ada salah satu yang mengkhianati dia. Jadi orang yang bersama-sama dengan Yesus tidak selalu mendengarkan apa kata Yesus.
orang yang menyertai Yesus, orang yang mendapatkan tugas dari Yesus, tidak selalu ia juga orang yang cukup setia. Ya kan? Yudas, murid yang dipilih, dipanggil oleh Yesus, ia diberikan tugas untuk mengelola keuangan sebagai bendahara kelompok mereka oleh Yesus. Yudas dikasih kepercayaan untuk pengadaan barang. Tapi ada salah satu hal yang membuat Yudas berbeda dengan yang lain. Yudas tidak suka mendengar Yesus mengajar. Ya. Sekali lagi, salah satu murid yang bernama Yudas itu punya karakter tidak suka mendengar Yesus mengajar. Ya. Jadi ketika Yesus sebagai guru mengajarkan mereka tentang hal kerajaan surga, apa yang menjadi misinya, tapi Yudas punya misi yang berbeda. Ia punya tujuan sendiri, ya, punya niat sendiri, punya rencana sendiri, sehingga ia tidak mau tidak menjadi orang yang benar-benar paham apa kata Yesus tentang misinya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menyebut mereka para murid itu sahabat. Yesus menempatkan diri sebagai sahabat. Ya. Ingat saudaraku, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan selalu ada di setiap musim kehidupan. Ya. Kalau saudara membaca firman Tuhan, yaitu Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 12 murid yang 11 kompak. Seia sekata sepakat bersama Yesus. Hanya satu murid yang tidak suka kumpul bersama. Ia sering lari-lari, ia sering pergi menyendiri, ia sering ngelamun sendiri, ia sering punya rencana sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Dan bahkan ia rela menukar Yesus dengan 30 keping uang perak. Ia jual Yesus, ia khianati Yesus, ya. Bahkan ia pura-pura mengasihi Yesus, yaitu memberikan ciuman kepada Yesus. Ingat, ciuman pada waktu itu adalah tanda kasih. Tanda kasih bagi orang-orang zaman itu. Kalau sekarang ini ketika itu dilakukan mungkin sudah dianggap aneh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Kalau Yesus ada dikhianati oleh murid-muridnya, ya, apalagi saudara dan saya. Sekarang lagi hari-hari ini lagi namanya viral-viral, lagi happening tentang lagu Tetap Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Coba kita dengarkan sejenak, saudaraku. Ya. Ya.
Kita mungkin diperlakukan tidak baik. Ya, saudara mungkin diperlakukan tidak baik, mendapat perlakuan yang tidak baik. Tapi tetaplah menjadi orang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu memberikan kemerdekaan. Kasih Tuhan Yesus itu memerdekakan orang-orang yang percaya kepada Dia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita hari ini menjelang Jumat Agung dan Paskah, saudara dan saya mengambil satu komitmen dan sikap. Apakah kita benar-benar menjadi seorang pengikutnya Yesus? Simak baik-baik di hari Jumat. Ya, siapakah pengikut Yesus? Ya, siapakah pengikut Yesus? Siapakah Yesus bagimu? Ya, Yesus sampai mati tanpa menunggu saudara menjadi orang baik dulu. Tapi ia rela mati untuk menjadi korban penebusan dosa yang saudara dan saya lakukan. Karena ia sungguh mengasihi. Seorang sahabat menaruh kasih itu setiap waktu. Dan Yesus memberikan nyawanya karena mengasihi hidup kita, saudara dan saya. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan adalah, Yesus kau anggap dalam kehidupanmu sebagai apa? Yesus engkau anggap dalam kehidupan saudara sebagai apa? Oleh sebab itu, malam hari ini perenungan menjelang Jumat Agung dan Paskah, ya, betapa Tuhan sungguh mengasihi, menyerahkan hidupnya menebus kita dari hukuman dosa. Apa yang bisa kita balas untuk kasih Tuhan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Mari kita sama-sama merenung dan berdoa. Kiranya kasih Tuhan menyertai hidup saudara semuanya. Kasih Tuhan mengubahkan kehidupan saudara. Kasih Tuhan dapat saudara nikmati hari lepas hari. Kiranya malam hari ini saya berdoa untuk saudara semua, siapapun dalam hidup saudara, orang yang mengasihi tidak akan mungkin menjadi seorang pengkhianat. Orang yang mengasihi tidak akan mungkin akan meninggalkannya. Orang yang mengasihi sungguh-sungguh, ia akan tetap setia sampai titik darah penghabisan. Tetap setia sampai mati, karena mahkota kehidupan itu sudah disediakan untuk saudara. Berdoa malam hari ini bagi saudara yang sedang ragu-ragu, bagi saudara yang sedang bergumul, kiranya Tuhan menjamah kehidupanmu, Tuhan melawat kehidupanmu, Tuhan memulihkan hidupmu. Engkau yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, dalam berkat nama Yesus, Tuhan menjamahmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menahirkanmu dalam berkat nama Yesus. Engkau yang bergumul dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupmu, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, menyediakan segala sesuatunya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat malam semuanya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan memberkati saudara. Shalom, 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 shalom.